Halo semuanya, kembali lagi bersama Koli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita meneruskan materi sebelumnya, yaitu kita bahas tentang drop down package ya. Jadi materi sebelumnya itu kita membuat kayak gini ya, drop down sederhana. Tapi di sini kita maunya kita nampilin seluruh di itemnya itu seluruh data provinsi yang ada di Indonesia. Nah karena provinsi yang ada banyak, ada 34, itu nggak mungkin kan kita, mungkin aja sih kita masukin satu-satu, tapi kan capek gitu ya. Nah, ada yang lainnya, cara lebih cepat, yaitu dengan menggunakan API untuk mendapatkan seluruh data provinsi yang ada di Indonesia dan juga kota-kotanya. Ya. Jadi satu provinsi misalnya Jakarta nih, kita pilih Jakarta. Nah, itu kita dapat juga kota yang ada di Jakarta itu ada berapa kota gitu. Nah, selain itu nggak cuma Jakarta doang, tapi seluruh Indonesia. Jadi kita punya eh, kayaknya ada ratusan kota mungkin ya yang ada di Indonesia gitu. Di setiap provinsi itu pasti kita dapetin kota atau kabupatennya. Seluruhnya udah didetek nih. Nah, itu kita gunain API nih buat dapetin data-data itu. Ada yang namanya Raja Ongkir ya. Kalau teman-teman cek di sini kita buka aja rajaongkir.com. Di sini itu teman-teman daftar aja, ini gratis ya. Karena saya udah punya, saya masuk aja sini. Nah, di sini adalah profil kita. Nah, kita coba cek berandanya. Cara guna ini adalah di sini sebenarnya ada 3 jenis ya. Nih, kita integrasi dokumentasi API. Nah, ini selamat datang developers. Nah, udah kayak gitu ya. Ini menyediakan, jadi intinya Raja Ongkir itu adalah penyedia RESTful API buat dapetin ongkos kirim ya yang ada di Indonesia. Selain dapetin ongkos kirimnya, dia juga dapetin dari provinsi mana, seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan seluruh kota yang ada di Indonesia, termasuk kabupatennya gitu. Nah, jadi dokumentasi API ini ada 3 jenis. Ada yang starter, basic, sama pro. Bedanya apa nih? Kalau kita cek di sini di upgrade ya, itu bedanya adalah kalau starter itu gratis, tapi kita cuma bisa ngecek ongkos kirim menggunakan Pos Indonesia, JNE, sama Tiki aja. Tapi kalau kita basic, ya basic ini 200.000, harganya itu sekali bayar ya 200.000, kita bisa dapetin ongkos kirim semuanya nih, sama ongkos kirim internasional juga ada nih, bisa ngelacak juga JNE-nya. Kalau yang pro 500.000 dan dia bisa dapetin banyakan lagi gitu ya, klik. Nah ini banyak lagi nih tuh. Nah tipe akun starter ya 3 doang ya, JNE, Pos, sama Tiki. Kalau teman-teman punya duit ya beli aja nih yang pro, tapi kayaknya nggak penting-penting banget ya, ya udah 3 aja gitu, tergantung sih. Kalau project teman-teman butuh yang banyak nih selain JNE dan lain sebagainya, bisa gunain pro. Nah mungkin di sini karena kita gunain starter ya, kita gunain starter aja yang gratisan aja ya. Nah karena kita buatnya yang starter, jadi dokumentasi API-nya yang starter nih, klik nih. Nah ini adalah dokumentasi API kita. Nah di sini katanya kalau mau mendapatkan provinsi ya, jadi dia provinsi itu tipenya kayak gini. Nah, URL-nya kita metodenya get, HTTP request-nya tipenya get. Nah, ini URL kita deh, ya. Ya udah, tinggal nge-get ke sini. Kita copy, coba kita masukin ke sini. Dapat nggak provinsinya? Nah, tidak ditemukan valid. Nah, ini yang saya maksud sebelumnya ya. Dia butuh akses API key, ya. Dia butuh key untuk mendapatkan data-data di sini di dalamnya. Nah, jadi nggak sembarangan publik orang ngakses nge-get ini, itu bisa dapetin datanya, data seluruh provinsi. Jadi dia butuh sebuah key ya. Nah, key-nya dapat dari mana? Kita coba cek contoh request-nya. Nah, dia butuh key, your API key. Nah, your API key kita lempar ke dia ya. API key ada di mana? Ada di sini, di panel ya. Nah, ini adalah API key yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan seluruh datanya gitu. Nah, kita coba cek dulu deh gimana cara gunainnya, cara dapetin ininya. Nah, kita coba di sini nggak usah pakai tampilan dulu. Sebelumnya kita pasang dia di tes dulu deh, kita ngetes ya. Di sini kita void main aja. Tipenya sinkronus. Kemudian karena kita butuh HTTP,
Mungkin kita bisa impor HTTP-nya. http.dart/s http. Di sini kita await aja. Await http titik. Nah, tipenya apa nih? Kalau mau dapetin semua provinsi, URL-nya tipenya metodenya get. Oke, kita get aja. Nah, ini URL-nya. Mana URL-nya? URL-nya adalah ini nih. Kita copy aja. Tapi kita nggak bisa langsung di sini ya. Dia butuhnya URI nih. Jadi kita pasang URL sama dengan URI.parse. Nah, ini dia. Nah, oke. Nyaman ya. Nah, ini adalah URL-nya. Nah, mungkin ini kita masukin ke sebuah response ya. Response, wait. Nah, ini kita print aja response body-nya. Nah, hasil kembalinya akan seperti apa? Kita run aja, start debug ya. Nanti kita coba cek dapat apa nih dia hasil dari kita nge-get ke URL ini. Kita dapat apa? Nah, kita dapat hal yang sama ya. Ini kayak gini nih. Kita dapetin hal yang sama ini ketika kita copy, kemudian kita pasang di sini, kita dapetin hal yang sama kayak gini. Invalid key ya. Invalid key. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan key ke dalam get ini. Jadi gimana cara masangnya key kita? Biar kita bisa dapat datanya gitu. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, kalau kita pakai Shell atau PHP atau Ruby dan lain sebagainya nih, ini ada cara-caranya. Tapi di sini nggak ada Flutter ya. Nah, gimana nih Bang? Kalau misalnya nggak ada Flutter, jangan khawatir karena ini konsepnya sebenarnya konsep HTTP request gitu. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Kita coba cek aja yang mirip-mirip. Kita coba lihat Shell, dia butuh header. Nah, ini kita pasang header aja key-nya. Di PHP juga butuh header. Kita pasang aja key-nya. Ruby, dia butuh key-nya nih ya di header. Objective-C juga butuh key nih di headers. Nah, dari semua bahasa ini, itu gunain header ya, buat masukin ini headernya nih. Header key ya. Nah, ini Node.js juga sama, headers. Apa sih headers itu? Nah, kalau kita cek di HTTP GET kita hover di sini, kita bisa punya dapetin header. Jadi kita nge-get ke URL ini, sekalian ngelempar headernya. Nah, kita di sini ada name argumen ya. Karena kurung kurawal, jadi kita pasang di sini headers. Nah, ini headersnya itu tipenya apa? Tipenya mapping. Jadi kita kayak giniin aja. Nah, kita pasang deh key kita. Key. Nah, ini adalah API key kita yang dari Raja Ongkir. Jadi nggak semua orang bisa ngakses ini tanpa kita masukin API key-nya. Oke? API key dari mana tadi? Kita cek di sini di panel. Ini kita copy aja API key. Teman-teman bebas ya, ini mau pakai API key ini atau suruh jaga baik-baik nih. Tapi saya public, nggak masalah. Karena kita sama-sama starter gitu, yang gratis, nggak yang berbayar. Jadi nggak jadi masalah. Jadi teman-teman mau pakai API key yang ini sifatnya yang starter gitu. Kecuali akun saya akun yang pro gitu, yang berbayar 500.000. Ya nggak apa-apa sih, berbagi aja. Ya udah, ini pakai API key ini atau API key teman-teman itu bebas. Nah, ini juga bisa ngubah nih API key. Kalau teman-teman udah pakai API key ini dan suatu saat saya ubah API-nya, teman-teman nggak bisa pakai lagi gitu. Karena API key-nya beda. Jadi pakai aja API key teman-teman. Lagian ini juga daftarnya gratis kan. Ini kita copy aja. Kita masukin ke sini. Ya, kita lempar dia sebagai headers. Nah, ini adalah maksud saya keamanan nih. Jadi kita butuh key untuk mendapatkan data kalau kita nge-get suatu HTTP gitu. Kalau mau ada keamanannya kita pasang di headers. Atau kita mau pasang token. Tapi kita nggak dibutuhin ya token. Jadi dia butuhnya cuma satu key doang. Kita save. Nah, ini bedanya. Kalau tadi kita ngeprint respon body-nya itu cuma dapat kayak gini ya. Invalid key kode 400. Kalau sekarang kita udah masukin key-nya, kita coba running. Kita dapat apa di sini? Oke, kita dapat semua ini. Kita dapat result nih. Status kodenya 200. Kita dapat seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sekarang kita nggak perlu nulis-nulis manual. Karena di sini udah ada provinsi 1 sampai ke 34 nih. Jadi di sini ada 34 provinsi. Udah lengkap. Oke. Jadi kita tinggal manfaatin aja nih data result ini.
Ini provinsinya. Ya, ada ID, ada name-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita dapat respon body-nya, itu mana dia? Nah, ini kayak gini. Kita nanti hasilnya akan seperti ini sebenarnya. Kalau disederhanain ya. Pas kita ngecek di sini URL, nah ini respon kita nih, dikasih tahu nih contoh responnya. Kalau responnya sukses, dia akan seperti ini, statusnya 200. Kalau responnya gagal, ini kayak gini, ya. Kalau penjelasan responnya doang. Oke, anggap aja kita ambil datanya kayak gini. Nah, dari data ini, kita harusnya masukin model biar lebih gampang ngambilnya. Nah, kita cek dulu model kita mau buatnya kayak gimana. Tergantung kegunaan. Kita mau pasang di drop down search. Nah, kita harusnya ngecek dulu di sini fiturnya. Gunain model, nah ini ya, yang user model nih. Gunainnya kita harus memantau user model ini tipenya kayak gimana. Kita coba cek di bawah. Nah, ini adalah kelas modelnya dia. Jadi dia intinya ada langsung ID sama nama. Anggap aja ini ID provinsinya. Kemudian ini nama provinsinya. Jadi kita langsung ambil yang data ini ya. Ambil data langsung kayak gini aja. Jadi nanti model kita akan seperti ini. Kita copy. Jadi kita nggak butuh nih query. Kita nggak butuh status nih. Kita nggak butuh. Jadi kita langsung aja model kita nanti bentuk provinsi. Model provinsi itu yang kayak gini. Ada ID sama provinsi namanya. Ini kita copy. Jadi yang harus kita lakukan adalah di sini kita buat folder baru, aset. Kemudian kita buat models. Kemudian kita buat misalnya namanya province.json gitu ya. Nah, ini dia. Ini adalah data JSON kita, nanti contohnya akan seperti ini. Maka kita di sini kita buat model aja. Karena ini simple, sederhana, kita menggunakan get generate model aja ya, karena nggak perlu quick type. Kayaknya ini sederhana gini nggak error. Get generate model, kita pasang di home aja, on home, dia asset, model, sama provides JSON. Kita skip providernya. Kita nggak gunain provider karena kita gunain HTTP request ya. Kita nggak gunain get connect. Oke. Ini kita udah masuk, kita dapat di lib kita, dia di modul. Nah, ini kita model kita. Ini adalah model kita. Oke, jadi dia udah dijelasin kan from JSON buat apa. Ini langsung jadi nih. Kalau kita dapetin mapping dari data JSON-nya, kita langsung lempar aja ke sini. Dia kalau nggak pakai factory juga nggak masalah sih. Nah, ini adalah datanya. Oke. Nah, sekarang idenya adalah ngapain nih? Kita udah punya modelnya. Nah, sekarang idenya adalah kita close dulu. Kita dapetin, oke, udah semuanya. Kita udah punya model. Kita udah punya datanya. Sekarang idenya adalah di home kita, di view-nya, kita mau ngapain di sini? Kita mau drop down-nya itu drop down berdasarkan model ini ya. Nah, ini nih. Kita coba cek. Jadi kita gunain ini, kita copy aja ini semua. Kita pasang di sini. Oke, ini kita rapihin. Apa yang salah? Modelnya kita ganti jadi province. Nah, ini nih. Import ya, jangan lupa diimport. Oke, ini diimport nih. Kita pasang di sini karena dia satu folder. Kayak gini aja. Oke, ini udah semua. Yang harus kita lakukan adalah memperbaiki dia semua. Nah, ini kita nggak pakai Dio, kita pakainya HTTP. Jadi kita import aja HTTP kita. HTTP gitu ya. Kita save. Di sini kita nggak gunain Dio, tapi kita gunain HTTP. Oke, ini aman ya. Nah, ini respon sama kayak tadi. Ya, ini sama kayak tadi. Jadi kita ambil aja dari tes kita. Dari sini, kita copy. Ini kita pasang di sini. Oke, ini adalah dapat nih kita responnya ya. Nah, sekarang idenya adalah province from JSON list. Emang di model kita ada from JSON list. Ini kita copy aja nih. Coba kita cek di model kita. Mana? From JSON list ada nggak? Nggak ada kan? Ini adalah adanya from JSON. Ini adanya to JSON.
Apa yang dimaksud dengan from JSON list? Kita harus cek lagi di user model dia. Ini contohnya. From JSON list itu buat apa? Ternyata kalau kelas user model ini itu adalah satu user ya. Ini single user. Nah, kalau kita mau banyak data, kayak misalnya kayak gini nih. Mana tadi? Dia kalau nggak salah di debug. Nah, ini. Kalau kita punya list of model, ini satu model, ini model kedua, model kelima, dan seterusnya. Ini list dari seluruh model. Nah, dia ditambahin nih, function ini. From JSON list. Katanya ini buat dapetin seluruh user. Nah, kita kebentuk jadi list of user model. Jadi ini ada di dalam kelas model. Ini buat single usernya. Nah, kemudian ini buat list dari datanya dia. Kita copy aja nih function ini. Kita masukin ke dalam sini. Kita ganti dia jadi profiles. Oke. Ini null safety sebenarnya ya. Kalau misalnya kita mau pakai kayak gini juga boleh. Tapi kita nggak mau kayak gini. Kita anggap seluruhnya di list ini yang kita lempar. Kalau kita panggil function ini, kita kan lempar list nih. Ya, list dynamic. Nah, list ini kita cek dulu. Kalau isinya adalah kosong ya. Kalau isinya kosong, maka yang harus kita kembaliin adalah list empty. Ya, kita kembaliin aja kosong. Tapi karena dia butuhnya tipenya list profiles, jadi ini kita copy ini. Tag profiles-nya ini list profiles tapi dia kosong isinya. Kalau misalnya emang datanya kosong yang kita lempar. Tapi kalau ada datanya, kita ya udah nih functionnya. Oke? Oke, ini udah semua. Jadi model kita udah rapi. Kita di sini udah bisa deh from JSON-nya. Nah, tinggal ini datanya nih. From JSON ini adalah list. Dia butuh list, data list apa yang kita mau masukin ke dalam sini. Nah, data list ini hanya data list yang resultnya aja nih, seluruh provinsi. Berarti yang kita dapetin di sini hanya resultnya. Gimana tuh caranya? Ini oncengnya, ini kita tutup dulu aja. Nah, dapetin result, kita punya respon. Oke, ini kita punya respon. Ini kita tutup dulu aja. Malah jadi error ya. Respon ini, tipenya respon dari sini. Kita coba response titik body, kita ambil body-nya. Body ini tipenya string, jadi kita ubah dia jadi JSON. Ini kita import titik decode ya. Kita JSON decode. JSON decode itu mengubah bentuk string menjadi sebuah data JSON. Karena dia tipenya dynamic, kalau kita mau ambil result ini, kita pastiin aja dia tipenya mapping ya. String dynamic di sini. Nah, ini kita mau ambil yang resultnya aja misalnya. Bisa, ini kita ambil resultnya aja. Atau kita pasang di data dulu deh. Data sama dengan misalnya kayak gini, variable ya. Variable ini adalah tipenya mapping karena kita udah bungkus dia. Nah, data ini isinya itu yang ini semua. Nah, kita bisa ambil raja ongkirnya, kita bisa ambil query, kita bisa ambil code, semua data yang ada di dalam sini kita bisa ambil. Pertama-tama kita cek dulu. Data ini ya, kita cek dulu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau HTTP request gini, seharusnya kita try catch dulu ya. Harusnya kita try catch, tapi ini nggak apa-apa. Anggap aja data ini ada datanya. Kemudian data kita pasang variable result gitu ya, atau enggak list all profiles, misalnya kayak gini. Itu kita ambil dari data. Nah, ini data kalau misalnya ini kan masih bingung ya teman-teman bacanya kayak gimana. Kita coba cek di dokumentasinya. Nah, katanya query, status, sama result itu ada di dalam raja ongkir. Jadi dia masuk ke dalam mapping raja ongkir dulu di sini. Berarti di sini data ini tipenya mapping. Kita ambil raja ongkir dulu. Kemudian kita ambil resultnya. Oke, ini. Kita ambil resultnya. Nah, ini adalah list ya. Tipenya dynamic. Nah, ini harusnya karena dia di sini butuh list dynamic.
Maka yang harus kita ambil ini, kita copy, ini kita buat dia sebagai list dynamic aja, biar dia nggak error nih. Nah ini tinggal kita lemparin ke sini. Gitu. Jadi list ini, list dynamic kita lempar ke sini. Nanti kita kan dapat nih datanya. Semua data list ini kita dapat. Tipenya mapping ya. Nah data-data itu dia masuk ke dalam function ini. Function ini itu ngejalanin ini. Nanti dicek dulu kalau misalnya datanya kosong, berarti yang kita dapetin ya kosong. Tapi kalau misalnya ada datanya nih banyak nih, ya udah ini adalah function untuk mengembalikan list province. Kita dapat list seluruh provinsi kayak gitu. Berarti kita udah dapat nih modelsnya ya. Tinggal oncengnya. Onceng itu apa sih sebenarnya? Onceng itu adalah, kalau kita hapus nih semuanya, onceng itu adalah apa nih butuhnya. Nah ini ada value nih, pengembalian value itu tipenya province null safety ini. Coba kita print aja value-nya. Kita save. Coba kita buka simulatornya sekarang. Ini kita close aja. Ini simulatornya kita jalani nih, yang drop down kita nih, kan udah jadi nih, ya. Sederhananya kayak gini. Kalau berdasarkan contoh ya. Contohnya sederhananya kayak gini. Mungkin yang kita lakukan sekarang adalah ngerunning dia. Nah, ini kita running ya ke dalam sini. Atau ini kita try catch dulu ya. Bebas sih kalau mau try catch juga boleh. Jadi kalau misalnya kita try dulu, try and catch, kalau dia error, mungkin kita lempar returnnya, karena dia butuh province ya, dia butuh, ini kan mengembalikan modelnya list of province ya. Maka di sini kita langsung aja return list.empty ya. Anggap aja kosong, nggak ada data dia. Kalau error, list of province, nah kayak gini, kosong ya. Tapi kalau ada datanya ini kita coba return ini. Kita cut, kita pasang di sini. Ini try catch ya buat handle error. Dan juga data ini tadinya, kalau kita cek di sini, data ini ada status nih ya. Kalau statusnya bukan 200 berarti kita harusnya error ya. Sebenarnya kita bisa dapetin data itu. Data masukin, berarti di sini ada status nih. Kita coba cek di sini. Kita save dulu, kita rapihin. Di sini adalah status, variabel status sama dengan, misalnya kita buka statusnya itu, kita ambil data raja ongkir status. Kita copy data raja ongkir status ya. Nah, di dalam status ini kita coba cek. Di dalam status itu ada kode sama description. Nah, jadi di sini di dalam status ada kode ya. Kita bisa ambil kodenya sebenarnya ya. Di sini kita close saja. Kita ambil kodenya. Nah, kita ambil kodenya ya. Berarti ini status code. Status code misalnya kayak gini. Nah, kita cek dulu jika status kodenya itu sama dengan 200 ya. 200 itu tipenya integer ya. Berarti kita dapat integer. Kalau status kodenya bukan 200. Kalau bukan 200 kita lempar error. Throw error. Kalau error kita ngelempar ke sini, datanya kita akan mereturn 0 ya. Throw aja error gini. Misalnya kayak gini. Oke? Ini kalau error. Tapi kalau 200 dia nggak dijalanin nih. Ini buat ngecek aja ya. Karena kita nggunain try catch. Oke, aman. Di sini mungkin biar teman-teman bisa ngecek errornya itu apa, karena apa. Bisa di description-nya nih. Kita ambil description aja deh. Kita ngelempar bentuknya description. Di sini berarti data status description. Ini kita copy aja. Kita ambil description yang ini. Kita copy, kita pasang di sini. Ini description-nya kenapa? Nah, mungkin di sini buat debug ya. Kita print aja errornya deh. Oke, kayak gini. Aman ya? Berarti ini kita save. Oke, ini udah semua. Kita coba running aja nih. Kita run without debug aja nih ya.
Oke, ini adalah datanya nih. Kita klik. Nah ini nge-request ya, HTTP request nih. Kita dapetin datanya. Oke, ini udah ada nih datanya. Data provinsi, seluruh provinsi ya. Ini ada 35, 34 nih. Seluruh data provinsi. Tinggal kita nampilinnya aja nih. Ya. Mungkin itu nampilin nanti dulu. Kita rapiin dulu di sini. Di list view-nya kita pasang padding aja. Kita pasang padding, add inset, all. Kita pasang 20 deh. Kita save. Nanti dia akan kayak gini. Oke, aman ya. Mungkin labelnya kita ganti jadi provinsi. Oke, ini provinsi. Nah, kayak gini ya. Jadi kita dapetin provinsi, kita nyari provinsinya. Instance of provinsi. Nah, mungkin ini kita dapetin ininya gimana nih? Kita coba cek di sini kan pas value-nya diganti, kita ngeprint value-nya ini. Provinsinya apa? Kita coba cek di sini di bug, kita clear. Kita klik yang atas nih. Instance of province ya. Kita coba karena dia tipenya provinsi, maka value ini kita bisa ambil. Nah, ini dia namanya nih. Provinsi ID-nya. Nah, ini null safety. Kita save. Kita coba restart ya. Kita klik di sini, kita cek di bug console. Kita clear. Kita ambil, misalnya ambil yang atas nih. Ini sebenarnya ini provinsi apa sih? Kita klik. Oh, ini provinsi Bali loh. Kalau kita klik yang misalnya ngasal nih, di sini nih, kita klik. Nah, ini Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya datanya tuh ada, tapi ini kita tinggal nampilin aja. Nampilinnya tuh gimana? Ya. Berarti idenya adalah sekarang PR-nya di nampilin ya. Kalau kita cek di sini, dia di package-nya nampilin itu pas dia pop item builder. Nah, ini buat nge-customize ya datanya. Kalau misalnya kita nggak custom, jadi datanya kayak gini. Data hasilnya instead of province nih. Ini kan province ya, instead of dia. Nah, kita mau namanya aja. Gimana tuh caranya? Ya. Nah, ini di sini di pop up item builder buat nge-custom select item. Oke, kita coba cek aja. Di sini kita udah on find, on change dan lain sebagainya. Di sini coba kita pop up ya. Pop up item builder. Nah, ini dia butuh apa aja? Dia butuh, nah ini ya. Kita coba return aja. Kita bungkus di kontainer misalnya sebuah teks deh, teks, childnya teks aja. Sebuah teks. Nanti teks ini tulisannya dari item nih. Nah, ini kita dapat item province ya. Kita copy aja. Sini kita ambil item. Nah, ini tipenya province. Kita titik, kita ambil namanya nih. Ya. Kita ambil namanya. Kita coba save. Ini hasilnya akan seperti apa? Ini kita restart. Jadi ini kalau kita buka di bug-nya ya, kayak gini, kita klik. Kita coba cek. Yoi, dapat nih semua. Ini adalah data-data seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke, nah sekarang PR-nya adalah ngerapihin ya. Mungkin di kontainer ini kita bisa kasih padding. Padding ini add inset titik simetrik aja deh. Simetrik horizontalnya kita pasang 20 mungkin. Apa terlalu panjang? Enggak sih. 20 deh, nggak apa-apa nih. 20, vertikalnya mungkin 10 aja kali. Atau 5. 5 aja deh. Ini 15 deh. Kita save. Nanti hasilnya akan seperti ini. Datanya, nah ini nih. Mungkin kurang gede ya fontnya. Kalau fontnya kurang gede, bisa ini mungkin di sini horizontalnya 20. Ini kita pasang 10 aja. Ini kita kasih ukuran, text style. Kita kasih size aja, dia misalnya 18 mungkin. 18 ya, kita coba save. Kita klik ini. Nah, ini udah cakep nih. Ya, kita mau pilih yang mana? Jawa Barat. Nah, ini harusnya ke select nih Jawa Barat gitu. Nah, sekarang PR-nya adalah nampilin ini apa nih? Ya.
Kalau nggak salah itu adalah string deh. Nah ini nih, field the be sound yang akan ditampilkan nih, item as string kalau nggak salah ini ya. Saya udah ngulik-ngulik sih kayaknya ini. Pop up builder, oke ini kita pasang aja item string. Nah ini tipenya kita coba cek item ya, yang data yang ditampilin sini. Mungkin ini tipenya apa? Province ya. Oke, berarti yang kita tampilin di sini adalah item titik province-nya. Ya, ini kita null safety. Sorry, di sini null safety. Kita save. Nah, udah deh jadi Jawa Barat. Kita dapat nih Jawa Baratnya. Kalau kita klik Jogja, nah ini dapat Jogja. Mungkin di sini biar kita bisa memudahkan user friendly gitu ya. Jadi kita nggak perlu baca-baca kayak gini. Ya, kita nyari-nyari. Kita ada yang namanya di sini search ya. Ya, kan udah bahas kan show search box. Nah, ini kita onin aja. Search box kita onin. Sini kita true. Kita save. Kita coba restart dia. Kita klik ini. Nah, ini ada nih datanya. Nah, tapi karena dia online, jadi sistem searchingnya itu nggak kayak biasa ya. Misalnya kita tulis Jakarta. Oh, udah bisa dapat nih. Jawa Barat. Nah, ini kita udah dapat nih. Misalnya Bengkulu, Bangka Belitung. Nah, ini udah dapet nih, cakep nih. Kalau misalnya udah dapet, mungkin kita tinggal dekorasi aja nih. Dekorasi dia misalnya ini kotak apa, kita dekorasi aja. Cara dekorasinya berarti di search ini ada search box decoration, kita pasang input decoration aja. Nah, input decoration ini kita pasang border radius ya. Outline input border. Nah, ini kita pasang border radius, borat circular, kita pasang 50 aja. Kemudian di input decoration ini dia punya padding, kita pasang add inset titik simetrik, vertikalnya mungkin 10 ya, horizontalnya 20 deh, 25 kali ya, 25. Nggak apa-apa sih 25. Kita coba cek dulu. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini udah keren ya. Tinggal kita kasih namanya aja di sini. Misalnya kita kasih hint deh, kita kasih hint. Sini kita kasih hint. Cari provinsi. Nah, misal kayak gini. Nah, jadi ini lebih memudahkan user ya. Cari provinsi, misalnya kita mau Jawa Barat, Jawa. Nah, ini kita udah tinggal ambil Jawa Barat dapat. Oke, ini udah keren semuanya provinsi. Tinggal kita gimana caranya dapetin kota ya. Misalnya kalau misalnya ini kan onceng bisa nih ya. Jadi teman-teman bisa dapetin datanya di sini. Misalnya Jawa Barat kita klik, atau kita mau dapetin ini Papua, boleh kita klik. Nah, ini bisa nih. Nah, idenya adalah sekarang kita di dokumentasi API itu kita bisa dapetin kotanya. Keren banget. Kita bisa dapetin kota berdasarkan provinsinya. Jadi kita tinggal lempar aja provinsi ID. Misalnya ID Jakarta itu ID provinsi ID yang kedua. Nah, nanti kita dapetin kota yang ada di provinsi itu ada apa aja. Nah, itu kita bisa dapetin. Jadi list of city berdasarkan province ya. Nah, itu mungkin di step selanjutnya aja. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat semuanya yang telah subscribe maupun yang nggak subscribe juga nggak masalah. Yang penting semuanya tetap dukung channel Kuli Project. Semoga channel ini bisa semakin maju ya, dan bisa banyak deh sharing-sharingnya ya. Pokoknya semua yang teman-teman butuhin semoga bisa dicapai di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia yang ke-76. Semoga kita semua bangsa Indonesia semakin maju, semakin kompak dan solid ya. Terutama di dalam menuntut ilmu kayak gini nih. Dan semoga teman-teman bisa selalu mendukung kita semua. Oke? Jangan lupa kalau teman-teman yang mau support channel Kuli Project, klik support ini aja, nggak apa-apa.
kalau teman-teman klik, dan saya mau ucapin terima kasih buat semua orang yang telah mendukung channel Coding Project dengan mensupport baik material maupun non material. Sampai jumpa. Dadah.